Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini bersama saya lagi, Gatot Widayanto. Kali ini saya ingin membahas hal ketiga dari pilar kedua profesionalisme, yaitu pilar capabilities. Dan hal ketiga tersebut bisa dikatakan sebagai faktor penentu untuk membuktikan bahwa Anda seorang yang mampu atau capable, ya, yaitu resources. Kenapa saya katakan penentu? Karena percuma juga kalau Anda memiliki kompetensi yang sangat bagus, kemudian Anda juga selalu menggali informasi, selalu mencoba memanfaatkan informasi, dan melakukan analisis sehingga menurut Anda ide Anda bisa segera dieksekusi, namun tidak ada resources, ya, itu tidak akan terimplementasi. Tidak akan Anda lihat eksperimentasinya juga seperti apa. Karena apa? Anda tidak punya resources, gitu ya, atau Anda tidak bisa meyakinkan manajemen, meyakinkan orang lain bahwa resources tertentu perlu dimobilisasi. Ya, jadi ini jadi penting sekali resources ini. Nah, mari kita coba telaah satu persatu ya dalam konteks sekali lagi profesionalisme. Ya, kita sepakat bahwa profesionalisme kita namai dengan professional excellence. Ya, jadi ini professional excellence pilarnya ada 3, alignment, capabilities, sama engagement. Ya, nanti kita bahas dan kita baru masuk yang capabilities. Ini kita tepatnya berada di sini. Capabilities ini pada dasarnya premisnya adalah apakah saya memiliki yang saya perlukan untuk berhasil. Do I have what I need to succeed? Ya kan? Baik Anda sebagai profesional bekerja di suatu perusahaan atau Anda sedang menggarap sebuah bisnis. Jadi faktor resources yang merupakan hal ketiga ini merupakan hal yang sangat penting. Karena disinilah bukti nyata Anda seorang profesional yang capable itu karena Anda bisa mendayagunakan resources. Nah, kita akan lihat dulu ya mengapa penting gitu ya. Jadi walaupun tadi sudah sedikit saya singgung ya, jadi pertama sifatnya selalu terbatas. Jadi yang namanya resources itu jarang banget yang kita jumpai banyak sekali gitu, jarang ya, selalu terbatas. Ya, jadi sifat dari resources itu selalu terbatas. Apapun itu, baik itu sumber daya alam, baik itu sumber daya uang atau sumber daya manusia atau permesinan. Ya, jadi equipment. Ya, Anda mungkin punya bisnis di bidang manufacturing atau bekerja di manufacturing sektor. Ya, pasti terbatas. Tidak ada resources yang tidak terbatas. Ya, makanya pada saat saya kuliah di teknik industri, dulu saya belajar mengenai optimasi. Bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan resources. Artinya bukan hanya terbatas, tapi yang berlebih pun bagaimana supaya kita optimalkan. Ya, ada linear programming, ada dynamic programming dan sebagainya. Ya, jadi ini sangat penting sekali karena sifatnya selalu terbatas. Makanya saya katakan kunci Anda capable atau tidak di resources, katakanlah Anda itu seorang yang sukses gitu, seorang GM, seorang C-level gitu. Tapi ternyata Anda nggak punya resources, ya nggak bisa mendapatkan apa-apa. Ya, resources tidak hanya tentunya yang fisik ya, juga resources adalah orang-orang yang mumpuni, pemikiran yang bagus. Jadi resources ini luas sekali ya, seperti yang ada di gambar itu. Bisa ide, bisa juga uang, bisa juga equipment, bisa juga mesin, bisa apa aja ya, termasuk teknologi. Nah, kemudian yang kedua, pemberdayaan sumber daya mencerminkan implementasi. Ya, artinya ya memang kalau tidak ada sumber daya pasti tidak diimplementasikan. Karena apa? Tidak ada sumber daya. Yang ada apa? Hanya
ide saja. Makanya di beberapa perusahaan yang saya lihat gitu ya, mereka punya suggestion box gitu. Yang namanya ide-ide itu banyak, tapi ternyata nggak diimplementasikan. Kenapa? Tidak ada resources, tidak ada sumber daya yang bisa menjalankannya. Ya, artinya ide itu hanya menjadi ide, tidak diimplementasikan. Percuma jadinya. Jadi Anda seorang profesional harus bisa mendayagunakan resources, baik itu resources yang ada, itu dimaksimalkan, dan kemudian baru kita menuju resources yang mungkin perlu kita adakan, misalnya dengan procurement, ya. Bisa yang sifatnya medium atau long term. Dulu pada saat saya pernah bekerja di financial institution, waktu itu yang namanya agile improvement gitu ya, itu mengandalkan teknologi yang ada, mengandalkan resources yang ada, modalnya nggak ada, istilahnya nggak ada additional investment gitu ya. Itu yang kita sebut dengan apa? Continuous improvement waktu itu ya, di tahun berapa ya, 1997 sampai 2002 waktu itu. Yang terakhir, nah ini tentang Anda nih, karena yang namanya Anda sebagai profesional, tentunya Anda ingin membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu dilakukan, tidak sekedar menjadi ide, sekedar ide, gitu ya. Nah, tadi saya memberi contoh, misalkan Anda bekerja di otomotif industri, ya, Astra atau apapun lah ya, dan sejenisnya, di mana yang namanya komponen mechanical itu misalnya penting gitu ya. Dan Anda memang berbasis pada pekerjaan mechanical ya. Kemudian Anda melakukan assembly tapi tidak disertai dengan sumber daya yang cukup. Ya, mungkin keterbatasan dalam hal ini tools and equipment gitu ya. Mungkin jigs and fixture-nya Anda harus bikin dulu, moldingnya harus dibikin dulu dan seterusnya. Jadi ini penentu kompetensi Anda. Jadi Anda perlu gigih untuk mendapatkan resources, terlepas itu nanti ada duitnya atau tidak. Ya. Nah, sekarang saya lihat dari segi petanya seperti apa ya. Jadi kalau kita lihat bisnis model Canvas ya, kita petakan aja. Jadi misalnya Anda berada di dalam suatu pekerjaan yang selalu memberikan produk terbaik misalnya. Jadi value proposition adalah deliver best quality product gitu ya. Dan Anda di situ sebagai manufacturing engineer misalnya seperti itu, atau production engineer gitu. Nah, di situ Anda dihadapkan pada bagaimana memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Ya, Anda sudah tahu ini apa yang diinginkan itu udah jelas banget gitu. Dan Anda nantinya harus komunikasikan ke customer bahwa Anda bisa melakukannya, perusahaan Anda bisa memberikan mobil terbaik gitu, yang bisa jadi tidak ada yang memproduksi sebaik dari pabrik Anda, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di belakangnya Anda punya key activities-nya apa aja. Misalnya harus membuat jigs and fixture, harus membuat molding, cetakan, dan sebagainya, cetakan plastik, cetakan macam-macam ya, jenis cetakan. Kemudian juga resources yang diperlukan apa? Selain uang ya, uang juga perlu ya, sumber daya juga perlu gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting, key resources ini, karena Anda nanti diuji dari sini ya. Nah, kalaupun Anda cukup cerdas gitu ya, saya harapkan kita semua di sini cerdas, kita bisa memberdayakan juga key partners. Ya mungkin kalau nggak bisa dibuat sendiri ya melalui vendor gitu ya. Jadi saya ingat sekali pada waktu dulu saya di McDermott, itu pekerjaan saya adalah production engineer. Jadi seperti ini juga. Jadi artinya saya harus membuat platform yang oil and gas platform ya, oil and gas offshore platform yang memenuhi permintaan customer ya, bisa Total lah, bisa Pertamina, siapapun gitu ya. Kemudian key activities-nya adalah fabrikasi ya. Dalam fabrikasi itu kita perlu misalkan
heavy equipment atau equipment ya, sifatnya proses equipment ya, misalkan turbine generator atau mungkin chemical injection skids, tentu kita tidak bisa membuat sendiri ya. Akhirnya kita outsource ke pihak luar ya. Nah, ini baru terjadi kalau saya bisa melakukan koordinasi dengan supplier yang membuat equipment tadi. Ya, karena kompetensi kita bukan di membuat equipmentnya, tapi membuat platformnya sehingga platformnya nanti hidup. Ya, jadi kembali ke bisnis model Canvas. Jadi kita nanti akan mencoba melihat seberapa bagus kita memberikan delivery ke customer dan seberapa bagus kita mengelola key resources kita untuk deliver pikiran-pikiran kita. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita cermati, dan sekali lagi saya tekankan bahwa resource allocation atau resource management ini menjadi tugas Anda sebagai seorang profesional, seseorang yang capable. Seorang capable itu adalah yang bisa memberdayakan resources. Kalau Anda hanya bisa memberikan ide, itu masih belum profesional, belum capable. Ya, mungkin bolehlah kalau disebut capable, tapi capable of ideas making gitu, hanya mengusulkan ide, tapi tidak langsung menerapkannya, gitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi beberapa contoh yang saya sampaikan itu karena memang berdasarkan pengalaman pribadi, dan memang itu kalau di heavy engineering waktu dulu saya di McDermott itu memang fokusnya di bisnis proses ya. Jadi kita menggunakan kayak Manitowoc crane gitu yang kapasitasnya ratusan ton gitu untuk bisa membangun konstruksi lepas pantai di fabrication yard kita waktu itu di Batam gitu ya. Nah, ini saya dikatakan capable kalau saya bisa memobilisasi resources dengan mencoba ya berkoordinasi atau berhubungan, berinteraksi dengan para vendor. Ya, nggak mungkin kita bisa membuat sebuah processing plant, yaitu offshore oil and gas platform, itu dengan kerja sendiri, nggak mungkin. Jangankan itu, insulation-nya aja, pipa-pipa yang harus dibalut itu, yang ada insulasi itu, yang ngerjain orang lain, bukan kita, karena bukan kompetensi kita, gitu ya. Kita adalah sebagai final assembly line-nya, tapi yang steel structure semuanya kita yang bikin, mulai dari pipa, kemudian beams, kemudian beberapa boot landing, bars bumpers, crane pedestal gitu. Crane-nya yang membuat orang lain, tapi pedestalnya kita yang membuat. Ya, seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan menuju ke pilar yang ketiga. Ya, ini sudah selesai dengan pilar yang kedua, yaitu capabilities. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.